Siap ya? Kalau banyak saya bilang jadi jagoan digital, teman-teman bilang Indonesia maju, Marcel jaya jaya jaya. Siap? Kita coba ya. Sambil berdiri, boleh berdiri. Ayo berdiri semangat. Juga apa namanya? Juga pagi masih mengantuk ya. Kita coba ya. Latihan. Jadi jagoan digital, Indonesia maju, Marcel jaya jaya jaya. Saya lagi, bersemangat. Jadi jagoan digital. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Oke. Selamat pagi, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan budaya buat kita semua. Yang terhormat kepada pemerintah Kabupaten Bogor Selatan yang berkenan hadir kepada Bapak Asisten 2, Bapak Insinyur Peter Rantian, terus yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Bogor Selatan, pada Bapak Kilat Kasau, yang kami hormati juga Dinas Kominfo yang diwakili Bapak Sekretaris, Bapak Wira Manajer SPP, dan juga para tamu undangan yang kami hormati, dan juga para hadirin dan juga para peserta pelatihan yang saat ini yaitu pelatihan dasar-dasar kewirausahaan digital. Sebelum kita mulai acara kita pada saat ini, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana telah memberikan kami hidup dan kehidupan sampai pada pagi hari ini. Bapa di surga, di saat pagi hari ini kami akan melakukan pelatihan yang akan dilakukan oleh panitia dari pagi hari ini sampai berakhir. Oleh sebab itu kami minta tuntunan Roh Kudus, biarlah Bapa memberikan kami hikmat, pengertian, pengetahuan, kekuatan, dan kesehatan sehingga kami boleh melakukan semua kegiatan saat pagi hari ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh yang Kudus. Haleluya. Amin. Waktu saya.
sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam. Yang saya hormati Bapak Bupati Manokwari Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bidang Pembangunan, Bapak Peter Rante, MM. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Deperindak Dinas Koperasi Kabupaten Manokwari Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Pak Wenan Mandaca SSTP. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu Bapak Philip Astro SE, dan para peserta pelatihan dia yang pagi hari ini sudah ikut bersama kita menghadiri acara ini. Sebelum saya bacakan sambutan Bapak Kepala Balai Besar Kominfo Makassar, saya ingin menyampaikan kami diberikan amanah untuk mewakili beliau karena saat ini beliau lagi ada pertemuan yang tidak bisa diwakilkan di Kementerian Kominfo, dan selanjutnya ada juga kegiatan di Yogyakarta bersama dengan kegiatan kita ini. Tapi ini tidak akan mengurangi kegiatan penelitian kita ini, sehingga peserta kami harapkan tetap semangat. Baik, izin Bapak Asisten, saya akan membacakan sambutan beliau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti acara pelatihan Digital Entrepreneurship Academy dengan tema dasar-dasar kewirausahaan digital di Kabupaten Manokwari Selatan yang tersebar berkat dukungan dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya kami mewakili Kepala BPSDM Kominfo Makassar menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak dapat hadir secara langsung pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kementerian Kominfo untuk mengembangkan program pembangunan SDM bagi industri UMKM agar senantiasa terus belajar guna meningkatkan daya saing ekonomi, utamanya di masa pandemi ini. Dalam target pelatihan, para peserta akan diajarkan bagaimana memperluas akses permodalan melalui pengelolaan keuangan secara digital. Kami menilai program yang kita jalani pada hari ini memiliki posisi strategis untuk pembangunan dunia usaha khususnya UKM, maka kami merasa perlu memberikan apresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan, khususnya pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Di tempat ini para panitia pelaksana, para peserta, juga para pengajar yang ikut terlibat dan memberikan dukungan serta bantuan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, pengembangan SDM unggul Indonesia mutlak harus dilakukan untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 yang saat ini bahkan menjadi revolusi industri 5.0. Dengan tingginya angka penetrasi internet di Indonesia dan ledakan populasi sosial produktif, e-commerce Indonesia yang paling menjanjikan di dunia. Dalam hal ini transaksi e-commerce di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan luar biasa, di mana hingga akhir tahun 2021 jumlah transaksi e-commerce Indonesia mencapai 403 triliun, di mana tahun 2002 ini nilai e-commerce di Indonesia diproyeksikan bakal tembus 503 triliun. Ekonomi digital di era revolusi industri 4.0 ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pelaku usaha, baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah, untuk menembus pasar dengan memotong jalur distribusi produk hingga ke konsumen. Lewat teknologi digital, pelaku usaha atau usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia dapat meningkatkan akses ke pelanggan baru, meningkatkan penjualan dan pendapatan, membuka akses baru ke pasar luar negeri, transaksi lebih mudah dengan pelanggan dan pemasok, dan biaya periklanan atau pemasaran dan penjualannya lebih murah. Hadirin yang saya muliakan, dengan meningkatkan keterlibatan UKM secara digital, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia. UKM Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan lewat e-commerce, maka UKM dapat menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Lebih dari sepertiga UKM di Indonesia saat ini adalah 36% masih offline. Sepertiga lainnya, sekitar 37%, hanya memiliki kemampuan online yang sangat mendasar atau basic. 18% memiliki kemampuan online menengah atau intermediate, dan kurang dari 10% atau tepatnya 9% adalah bisnis online lanjutan atau advance. Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan pelaku usaha
dalam proses adopsi teknologi digital untuk masuk ke dalam bisnis digital. Di antaranya kurangnya pemahaman mengenai relevansi bisnis digital terhadap organisasi, ketiadaan strategi digital, kurangnya keahlian, serta persepsi biaya dan risiko. Hadirin yang saya muliakan, penyelenggaraan program ini meliputi kegiatan pelatihan intensif selama kurang lebih 2 hari yang dibagi menjadi 13 jam pelajaran dengan sasaran mendorong dan membekali peserta-peserta pemula di bidang wirausaha digital yang memiliki ide atau pada tahap awal menjalankan bisnis agar memiliki keterampilan untuk dapat masuk, mengadopsi, mengoptimalkan ide atau bisnisnya ke bisnis digital dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat bersaing di dalam era revolusi industri. Fokus kegiatan pelatihan ini adalah pengelolaan uang digital, akses permodalan, dan digital marketing bagi UKM. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya pada kesempatan sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Dinas Koperasi dan UKM setempat, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran terlaksananya kegiatan ini. Juga kepada peserta yang hadir pada hari ini, yang mengikuti pelatihan ini, selamat belajar, mengembangkan pengetahuan dan kompetensi. Semoga pengetahuan Anda berwirausaha secara digital akan diperoleh dalam pelatihan ini. Juga dapat bermanfaat dan membantu menumbuh kembangkan usaha yang sementara dirintis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lain dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami. Tertanda Kepala Balai Besar Kominfo Makassar Dr. Agung Harimurti. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Setelah dan saya harapkan peserta yang mengikuti pada kegiatan ini betul-betul dapat fokus sehingga dapat bermanfaat bagi keberadaan UMKM sendiri di Kabupaten Manokwari Selatan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada kita sekalian. Sebelum saya membaca sambutan yang telah disediakan pada acara ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kepala Balai yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang ada bersama rombongan staf. Pak Bupati tidak bisa hadir karena beliau ada dinas di luar daerah sehingga tidak bisa hadir bersama kita. Saya selaku PLA Sekretaris Daerah Step 2 mewakili beliau. Sekali lagi mohon dimaafkan dan kiranya pertemuan kita pada saat ini tidak mengurangi akan maksud, tujuan dan sasaran yang akan kita capai. Sambutan Bupati Manokwari Selatan pada acara pembukaan pelatihan digital Entrepreneurship Academy, tema dasar-dasar kewirausahaan digital di Kabupaten Manokwari Selatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai BPSDMP Kominfo Makassar yang membawahi 7 provinsi di Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku. Bapak Kepala Dinas
Kominfo Kabupaten Manokwari Selatan yang saya hormati Sekretaris Dinas Perindakop, mewakili Kepala Dinas Kabupaten Manokwari Selatan, para instruktur Digital Entrepreneurship Academy atau pelatihan kewirausahaan yang akan dilakukan pada hari ini, dan semua undangan peserta yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya hari ini kita dapat hadir pada hari ini untuk mengikuti acara pembukaan pelatihan digital Akademi Dasar-Dasar Kewirausahaan Digital di Kabupaten Manokwari Selatan. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kementerian Kominfo dan Infocom, khususnya Balai Besar Pengembangan SDM Penelitian Kominfo Makassar, yang telah memilih Kabupaten Manokwari Selatan sebagai salah satu tempat penyelenggaraan pelatihan digital Entrepreneurship Academy sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Dengan demikian, Kementerian Kominfo telah memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku UKM yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan untuk mendapatkan pelatihan bagaimana berwirausaha swasta secara digital. Ekonomi digital di era revolusi industri ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pelaku usaha, baik itu usaha mikro, kecil dan menengah UKM, untuk menembus pasar dengan memotong jalur distribusi produk hingga ke konsumen. Lewat teknologi digital, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia dapat meningkatkan akses ke pelanggan baru, meningkatkan penjualan dan pendapatan, membuka akses baru ke pasar luar negeri, transaksi lebih mudah dengan pelanggan dan pemasok, dan biaya periklanan atau pemasaran penjualan yang lebih murah. Dengan menggandakan tingkat penetrasi jaringan broadband pilar lebar dan meningkatkan keterlibatan UKM secara digital, maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia. UKM Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan emas lewat e-commerce, maka UKM dapat menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Hadirin yang saya muliakan, ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam proses adopsi teknologi digital untuk kemudian masuk ke dalam bisnis digital. Di antaranya kurangnya pemahaman mengenai relevansi bisnis digital terhadap organisasi, ketiadaan strategi digital, kurangnya keahlian, serta persepsi biaya dan risiko perubahan. Hambatan lain menyangkut keamanan dan privasi, biaya implementasi bisnis digital, kurangnya strategi digital
dan sumber daya yang relevan, serta kurangnya staf yang terampil untuk mengimplementasikan bisnis digital. Hadirin yang saya muliakan, terkait dengan upaya menyiapkan UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi digital dan masuk ke dalam bisnis digital, maka pemerintah Manokwari Selatan berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang tercermin di dalam visi misi Kabupaten Manokwari, visi misi Kabupaten Manokwari Selatan. Karena itu, kegiatan hari ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas UMKM agar siap dan mampu menghadapi persaingan ekonomi dan tantangan di masa pandemi. Dan melalui kesempatan ini, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo melalui Balai Besar Pengembangan SDM Penelitian Kominfo Makassar yang telah membantu pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam mewujudkan UMKM yang digital dan memiliki daya saing bisnis melalui pelatihan ini. Hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, tentu saja kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini secara seksama, sehingga semuanya dapat dinyatakan mengimplementasikan pengetahuan berwira swasta secara digital, yang berarti peserta sekalian telah memiliki tambahan pengetahuan untuk memasuki era persaingan ekonomi saat ini. Akhirnya, dengan memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, acara pelatihan Digital Entrepreneurship Academy, tema dasar-dasar kewirausahaan digital di Kabupaten Manokwari Selatan pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 September tahun 2022, saya nyatakan dibuka dengan resmi dengan memukul pipa sebanyak 5 kali. Sekian sambutan ini, saya mohon izin untuk menyampaikan tambahan terkait dengan pelatihan yang ada saat ini. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Balai tadi oleh pejabat Bapak yang mewakili, bahwa secara nasional tahun ini, kemarin itu diprediksi ada sekitar 500 triliun. Saya memberikan saja, artinya pikiran sederhana kita sekalian, utamanya kepada aparat dari Infokom Kabupaten dan kita sekalian, para pelaku UMKM di Kabupaten Manokwari Selatan. Saya belum melihat data untuk Manokwari Selatan atau Papua Barat, namun kita berharap dengan 500 itu kita 1% saja kita dapat. Yang 500 itu sudah dapat 5 miliar 5 miliar, 1% saja dari 34 provinsi, 500 kurang lebih 500 kabupaten kota, 1% saja.
Dan ini mungkin menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk membina pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Maluku Selatan dengan perkembangan teknologi yang ada. Kita tidak bisa hanya dengan mengandalkan transaksi konvensional yang selama ini kita lakukan. Kalau ini kita tidak lakukan, maka kita akan tertinggal dengan teknologi yang ada kemajuan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kementerian, dalam hal ini Balai Besar Kominfo di Makassar. Kiranya ini tetap ditindaklanjuti di dalam membina pelaku-pelaku UKM di Kabupaten Maluku Selatan untuk masuk di dalam e-commerce ini. Itu saja yang saya dapat tambahkan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jikalau di dalam tutur kata atau ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penyelamatan kartu tanda peserta. Mohon kembali ke tempat Bapak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat DPP SDN Kominfo Makassar dan juga pemerintah Kabupaten Maluku Selatan. Kita SMS atau menggunakan website yang namanya sanlapor.go.id. Jadi Bapak Ibu tidak lagi rancu, tidak lagi bingung untuk melapor kemana, melapor kepada siapa dan lain sebagainya, cukup melalui Sanlapor. Dan Sanlapor ini langsung terdetek, terevaluasi, terlihat oleh di Jakarta sana. Jadi bukan hanya Kominfo Kabupaten saja yang lihat, itu punya laporan, aduan dan lain sebagainya. Itu dari Kementerian Pan-RB lihat, Kementerian Dalam Negeri lihat, Kementerian Kominfo lihat, Kementerian semua itu nanti evaluasi. Ini Sanlapor ini laporan-laporan dari masyarakat bisa di
verifikasi atau tidak nanti mereka bisa lihat. Jadi waktu ibu melapor dengan menggunakan span lapor ini, itu ada batas maksimumnya untuk dijawab. Kalau berupa pengawasan yang tidak berbau dengan anggaran, itu 5 hari maksimal dijawab. Tapi kalau berbau dengan anggaran, mungkin ada pembangunan yang lain sebagainya tidak sesuai atau dampak rusak, itu 60 hari maksimal bisa dijawab. Ketika setelah 60 hari tidak dijawab, bahwasanya nanti itu dari ombudsman yang akan menindaklanjuti. Apa yang dimaksud dengan ombudsman? Itu instansi yang berkutik untuk pelayanan publik. Jadi pelayanan publik. Jadi ketika ibu melaporkan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat atau pengajuan atau mungkin yang sekarang ini yang lagi CPNS bagaimana tindak lanjutnya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nama saya Yesina Wabral dari Kampung Sambi. Di sini aku bertanyakan buat Bapak narasumber dan dari kantor Brindato. Saya sudah berapa tahun di sini? Itu sudah menjadi 8 tahun ya. Harusnya paling anak pertama sudah SD. Iya, yang saya bertanyakan, pernah saya diminta KTP dari karyawan Brindato, katanya untuk KTP-nya untuk bantuan pondok-pondok, macam diminta bilang pondok-pondok jual minyak, bensin gitu. Karena diminta KTP untuk bilang bantuan pondok-pondok. Tapi dengan berjalan waktu sampai sekarang, KTP-nya saya tidak tahu untuk apa, tidak pernah ada bantuan pondok. Yang saya dengar malah karyawan-karyawan yang di anggota yang di kantor Brindato ini yang malah ada bantuan pondok. Kalau kita yang di KTP jadi kabupaten hubungan, iya bisa. Ibu, mohon maaf, yang Ibu masukkan KTP-nya tahun berapa? Lumayan lama, karena waktu itu saya masih belum tinggal sendiri, masih tinggal dengan keluarga. Karena yang tidak KTP katanya untuk bantuan pondok. Tapi sampai sudah pindah rumah juga belum ada jawaban tentang KTP yang diminta itu. Ibu, saya ingin jawab. Kalau misalnya Ibu berikan KTP 1 atau 2 tahun yang lalu, saya minta maaf karena saya kebetulan dari perdagangan. Saya baru dilantik di Kabin Koperasi. Jadi kalau data yang sebelumnya saya belum tahu. Mungkin nanti saya tanya teman-teman lain untuk cross check lagi. Karena sebelumnya Pak Kabin yang lama yang pegang data yang percaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya ini. Nama saya Iksan Hasan. Nah, di sini yang perlu dapat saya tanyakan, yang pertama buat narasumber ya dari dinas Brindato. Di sini saya bertanya, ini terkait dengan usaha, terkait dengan usaha mau jualan, khususnya untuk produk-produk pinang. Jadi ini pertanyaan saya, mungkin Bapak mungkin baru kerja di dinas Brindato, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi pertanyaan saya, kira-kira mungkin terkait dengan mau jualan pinang ini, mungkin masih ada kesempatan untuk mereka daftar di Brindato atau bagaimana? Seperti KTP yang tadi kita perlu masuk apa sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Satu. Ya, saya jawab pertanyaan dari kakak. Jadi kami juga di Brindato pasti akan ada data ulang karena kita butuh perubahan data baru. Yang data lama kan siapa tahu ada yang sudah tidak berjualan, atau ada yang sudah pindah, atau ada yang punya permasalahannya lain yang tidak bisa lanjut jualan. Jadi nanti kita dari Brindato kita upayakan untuk melakukan data ulang lagi. Dan saya juga sampaikan kepada pimpinan itu sebagai masukan buat kami. Terima kasih. Baik, terima kasih.
ini pertanyaan kedua lagi. Terus saya tanya kalau dapat, kira-kira syarat dan persyaratannya seperti apa? Ya kalau persyaratan minimal kita paling minta KTP. Atau kalau misalnya memang Bapak Ibu masih di situ atau apa, paling nanti kita dari dinas PDKP peninggalan. Jadi kita langsung lihat yang penerbitan itu yang buka, langsung kita turun ke data. Kalau misalnya hari itu ada yang tutup, paling kita 1 bulan atau 2 bulan lagi saya usulkan ke pimpinan buat kita jalan lagi ke data. Karena kita di dinas juga kita hilangin dari bawah, kita sampaikan ke pimpinan. Mungkin begitu Pak. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir itu masukan buat dinas terkait. Ya, berharap supaya kalau apabila Bapak dengan serius tahap untuk turun lapangan untuk data. Jadi harapan kami harus Bapak data dengan baik ya. Turun lapangan langsung lihat. Karena sesuai di Maluku Selatan dan terjadi khususnya di Gresik, itu pondok-pondok itu banyak. Jadi saya pikir yang biasa dana-dana yang bersumber dari dinas Bapak dari pusat buat penjualan yang biasa nanti disalurkan ke bank. Tapi di situ ada KTP yang mungkin dari dinas terkait hampir sebagai data khusus saja masukkan ke pusat. Sedangkan hasilnya data bukan buat orang Papua. Gitu. Jadi harapan kami ketika mama masuk ke KTP, terus Bapak orang masuk ke lapangan langsung lihat. Begitu. Siapa-siapa yang ada pondok pindah. Begitu. Jadi di Ransi ini banyak pondok yang pondok pindah itu ada. Gitu. Jadi harapan supaya Bapak kalau kerja untuk turun lapangan ke data itu harus turun lapangan langsung lihat secara langsung. Dan juga ketika hasilnya Bapak bawa langsung tidak apalagi kan, terus hasil dari pusat kembali buat harus kerja yang terus Bapak Papua. Karena berapa kali biasa dana dari pusat untuk Papua yang khususnya untuk pondok jualan yang biasa nanti kilo di Papua. Itu kebanyakan Papua yang ada masih. Mereka tidak dapat apa hasil yang dapat. Padahal mereka sudah KTP sudah dokumentasi, tapi hasilnya apa? Mereka tidak dapat. Gitu. Jadi harapan dia yang sudah lama biar terlalu seperti kemungkinan Bapak masih baru hadir, baru kerja di Maluku Selatan, yang kerja lebih baik lah, yang netral. Gitu. Nah, harapan kami karena tahun-tahun lalu tuh ada yang sungguh-sungguh, ada yang berkata bahwa dia untuk KTP sudah dokumentasi, tapi ketika data tidak ada. Gitu. Jadi harapan kami seperti itu bermaksud. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak mengerti apa yang tadi beliau sampaikan tadi. Kalau boleh, karena kepala kampung yang punya Bapak masyarakat, mungkin bisa sebut nama dulu, kepala kampung mana? dari Pak Martinus Sayusi, sekarang dari Kepala Distrik Bengkulu. Oh, kepala distriknya. Terjadi apa yang tadi beliau sampaikan tadi, karena masyarakat dan kepala kampung yang punya masyarakat atau masyarakat, sehingga mungkin kalau ada seperti itu mungkin yang paling bagus sudah diberikan kepada kepala kampung akan kepala distrik yang ada supaya itu semua apa yang ada supaya ini semua tercover. Jangan sampai terjadi seperti apa yang tadi beliau sampaikan. Karena kadang-kadang begitu, kadang-kadang kalau dari kantor saya yang sampai di sana mungkin keluarga saya yang disampaikan, sehingga kan tidak dapat kebahagiaan, sehingga itu terjadi masalah. Persoalan yang terjadi di kantor itu masing-masing. Sehingga kalau boleh bisa bikin surat ke kepala kampung yang ada. Karena kepala kampung yang punya masyarakat dia tahu masyarakat yang jual pinang mana, yang tidak jual pinang mana, ini semua. Sehingga bisa ada pengontrolan dari kepala kampung dan itu. Sehingga semua bisa tertata. Sehingga persyaratan yang tadi diminta, mereka sekaligus minta KTP dengan itu dan bikin surat, ada surat pengantarnya supaya itu
apa itu bisa melakukan itu. Karena kalau tidak seperti apa yang tadi beliau sampaikan tadi, karena kadang-kadang kita di kantor ini ada sampai di sana tidak mereka saya kita sampaikan, terus yang lain tidak. Itu nanti jadi persoalan terjadi bagi kehidupan kita semua. Saya tidak mungkin nanti beberapa hari saya sampaikan kepada kita supaya bisa kita menangkap itu dengan baik. Karena masyarakat ini kalau contoh saya kalau si A saja, tapi mungkin si B dijahati, sehingga kita lakukan itu dengan di sisi itu kepala kantor yang punya masyarakat, sehingga dia tahu semua. Sehingga kalau seperti itu mungkin disampaikan atau diurang sama kepala kantor, bahkan tentu saja kepala distrik. Dan kepala distrik juga bisa arahkan semua kepala kantor yang ada untuk semua mengurus KTP itu, sehingga itu semua. Terus hal yang kedua yang saya lihat di sini, terutama itu penjual BBM itu. Penjual BBM ini kalau boleh mereka bisa turun cek kayak tidak punya surat izin itu. Karena contoh kalau kita di dia punya agen 16.000, sedangkan dia sudah menjual sampai 20 juta, 20.000, itu kasihan itu. Sehingga coba kalau yang begitu sudah izin pakai jual begitu, kalau kita jangan. Karena dia jual kalau mau harganya nanti dengan itu atau itu bisa, tetapi saya sudah 20, tetapi itu menjual 20.000, itu sehingga itu kita perhatikan. Sehingga yang lebih dijual ini baru bisa jual lebih panjang tidak, jangan. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Nama saya Yudhis Malaja dari Kampung Sari. Yang sebagai masukan ke Bapak, kalau untuk pendatang pondok, itu sebenarnya itu yang dari mama juga sebenarnya disebut. Kalau macam hari atau waktu yang pas apa orang mau datang pondok, kemudian tadi juga masuk sama kepala kampung, supaya kepala kampung kemudian bisa kasih beritahuan ke masing-masing yang punya milik pondok, supaya mungkin hari atau tanggal ini dari pihak kampung mendatang untuk mau datang pondok, sehingga orang bisa keluar dari pondok. Tetapi kalau macam datang tiba-tiba, nanti ada yang dapat data, ada yang tidak dapat data, karena yang sudah dapat pondok yang ada yang sudah dapat, itu ada yang belum dapat data, sehingga bisa menjadi masalah dalam kampung. Yang mereka bisa pergi masalah di dalam kampung, tidak bisa kasih informasi bahwa kami sudah tahu, sehingga kami bisa mendapat data dari data dari pondok. Itu yang kami perlu lakukan pada Bapak seperti itu. Baru menanggapi itu Pak Budi. Terima kasih. Itu kan tadi masukan harus diinformasikan untuk kepala kampung biar disampaikan kepada mama dorong untuk stay di pondok, biar kita turun mendata semua data kita ambil biar tidak ada yang terlewat. Mungkin begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin kemarin pada saat kita mendata juga kita kendalanya di situ Bapak. Karena ketika kita turun ada yang tidak ada di foto, itu kita mendata bagaimana tidak ada KTP-nya. Jadi itu juga masukan dari Bapak, terima kasih banyak. Nanti kita bicara lagi dengan khususnya di bidang saya untuk kalau kita turun pendataan ini kita berikan surat ke kepala kampung terlebih dahulu, sehingga mama dorong yang pas kita turun pendataan mama dorong ada di pondok masing-masing. Terima kasih Bapak masukannya. Selamat siang, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Kelly Paribabo, kebetulan bertugas di Dinas Kominfo.
Saya akan menambahkan atau menjelaskan sedikit tentang apa yang Bapak narasumber dan Bapak moderator sampaikan di saat siang hari ini kepada kita semua. Maksud dari Bapak berdua sampaikan yaitu kita berdagang secara online. Yang tadinya mama orang mungkin duduk yang ada di pantai, di sisi pantai dan jembatan putus, orang berjualan, tapi tidak bisa karena sekarang bensin sudah naik. Aduh, bagaimana saya bisa jualan sampai di pasaran Siki sana, saya bisa jual ikan di pasaran Siki tidak ada uang. Sedangkan sekarang bensin sudah naik. Makanya sekarang kita pakai online supaya bisa lewat online. Mama orang yang ada di Momi sana, yang ada di orang Bandung bisa lihat mama orang di Siki ada yang jualan ini. Dong mau beli dan tinggal bercet saja. Mungkin begitu maksud dari kegiatan saat siang hari ini. Yang mau aja mama bawa orang untuk sekarang kita berwirausaha dengan online, tidak duduk tunggu taksi kah, tidak tunggu motor kah untuk jalan dari rumah sampai di pasar, tapi bisa duduk depan rumah saja uang datang karena sekarang sudah canggih, sekarang semua serba online. Jadi mungkin orang bisa duduk di rumah uang sudah datang, pelanggan sudah datang beli di rumah. Cara-caranya itu nanti sebentar Bapak sampaikan kepada mama dan bapak-bapak. Kalau soal uang pondok itu nanti jadi biar untuk Bapak narasumber. Nanti sekali sudah sampaikan pasti Bapak sudah ada catatan dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja yang saya menjelaskan bahwa mama dan bapak-bapak orang. Sekarang kita sudah harus bisa usaha online. Mama dua di sana itu saya mama sudah umur sudah belum tahu tentang online, tapi ada anak-anak orang nanti belum online. Mama boleh cukup untuk bikin tanaman nanti anak-anak yang belum buat tinggal SMS kan, tinggal inbox kan, tinggal